Saya orang kecil ya, tampang Pak Tani tapi pikiran cerdas. Calon presiden kita di antara 3, saya dukung 1. Adalah si Anies Baswedan Muhaimin, kata dia. Itu orang yang cerdas ya, pinter, gagah, kata dia. Ibarat kata wayang itu werkudoro ya. Jadi gak usah ditawar lagi. Mari rakyat Indonesia rame-rame pilih si Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jangan ragu-ragu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai pendukungnya Pak Anies nih ya, kalau misalnya kita lihat di berbagai sosial media tentunya ya, banyak juga pendukung capres lain yang kesel gitu sama pendukungnya Pak Anies ini, karena komentar-komentar mereka yang selalu sama template gitu guys ya, yang kurang lebih tuh isinya orang cerdas pilih Amin, orang waras pilih Amin. Dan bahkan mereka juga pernah gitu ya, ada statement yang seolah menggoblokkan pendukung capres lain guys. Seperti beberapa netizen atau pendukungnya Pak Anies berikut nanti yang akan kita baca gitu ya, komentar dia atau statement dia yang seolah membodohkan pendukung capres lain gitu guys, dan merasa dirinya paling pinter, yang mendukung Pak Anies tuh paling cerdas gitu guys. Jadi beberapa juga ada komentar netizen nanti yang akan kita baca juga gitu ya, yang mengatakan bahwa dia kesel gitu ya kalau ngelihat pendukungnya Pak Anies yang getol banget kalau komentar guys. Getol banget, merasa dirinya tuh paling pinter dan yang lain atau pendukung capres lain tuh enggak gitu guys. Nah guys, terkait ini juga gitu ya, selain netizen atau orang biasa gitu ya yang kesel, ternyata ada salah satu artis juga yang dia ini kesel gitu guys sama Pak Aniesnya gitu ya. Bahkan ketika makan, kalau misalnya di belakang ada bannernya Pak Anies, dia tuh sampai bilang dia nggak selera makan. Dan itu Nikita Mirzani ya guys. Nah, ada di video ini gambarnya ya. Di sini dia sampai pindah tempat makan karena di belakang ada bannernya Pak Anies. Jadi awalnya dia duduk guys, terus dikasih tahu di belakang ada bannernya Pak Anies gitu. Terus dia langsung, aku ini kan Prabowo, Bapak Prabowo nggak? Nanya gitu sama tukang jual makanannya. Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Gitu kata dia. Pindah sini dah. Apa namanya? Baru mau makan, malah ada mukanya Imin gitu. Nah itu guys ya, salah satu artis gitu yang kesel gitu sama Pak Anies gitu ya. Padahal lihat bannernya aja, dia nggak mau gitu loh makan pakai background bannernya Pak Anies dan Pak Muhaimin gitu. Jadi dia kesel juga ya, bukan cuma sama pendukungnya tapi juga sama Pak Aniesnya gitu. Bahkan dia bilang sampai hilang selera makan gitu guys, gara-gara lihat Pak Anies gitu. Dan kita akan baca nih ya statement dari pendukungnya Pak Anies ya. Dia ini ngakunya orang cilik gitu ya. Dan tapi walaupun dia ngakunya orang cilik, petani, tampang petani, tapi dia tuh cerdas karena dia milih Pak Anies Baswedan. Jadi statementnya dalam gambar ini guys. Ini gambar dia ya ketika bikin video. Nah dia tuh ngomong gini guys. Saya orang kecil ya, tampang Pak Tani tapi pikiran cerdas. Calon presiden kita di antara 3, saya dukung 1. Adalah si Anies Baswedan Muhaimin, kata dia. Itu orang yang cerdas ya, pinter, gagah, kata dia. Ibarat kata wayang itu werkudoro ya. Jadi gak usah ditawar lagi. Mari rakyat Indonesia rame-rame pilih si Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jangan ragu-ragu. Cuma si Anies lah yang cemerlang di mata masyarakat se-Indonesia, katanya. Kalau si Anies balihonya disobek-sobek, dibuang, dihujat, dijelekin, suara malah nambah, biar tahu kamu, kata dia. Terus dia mengaitkan dengan zaman SBY. Dia bilang, kayak zaman SBY gimana sih? Dulu SBY dicaci, dimaki, dihujat, dijelek-jelekin, tapi Allah nggak tidur. Akhirnya SBY menang. Ingat itu.
Sekarang ini kalau jelek-jelekin Pak Anies Baswedan berarti orang goblok, gak punya otak. Taruh dengkul otak lu, kata dia. Terus dia bilang, lihat nih saya tampang Pak Tani tapi cerdas saya. Itulah kira-kira ya. Sekali lagi mari bapak-bapak, ibu-ibu dukung si Anies. 1 putaran aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu guys, statement bapak ini ya, yang dia mengatakan ya walaupun dia tampang Pak Tani, tampang wong cilik, tapi dia cerdas karena dia pilih Pak Anies Baswedan. Kata dia yang paling cemerlang ya Pak Anies Baswedan, ibarat wayang dia bilang kayak Werkudara guys. Dan Pak Anies ini katanya adalah satu-satunya capres yang paling cemerlang di mata rakyat se-Indonesia, kata dia. Wow, sangat luar biasa ya kalau kita baca komentar bapak ini gitu, yang menilai Pak Anies itu sebegitu luar biasanya guys. Tapi ya kalau misalnya kalian lihat lagi, nggak banyak, maksudnya nggak sedikit juga gitu ya yang berkomentar sebaliknya. Kalau bapak ini, pendukung Pak Anies ini mengatakan bahwa memang yang dukung Pak Anies cerdas gitu, dan seperti dia salah satunya gitu ya, walaupun petani, tampang petani, tapi dia cerdas karena dia dukung Pak Anies Baswedan. Tapi nyatanya ada juga gitu ya netizen yang menganggap pendukung Pak Anies ini ngeselin banget gara-gara komentar atau statementnya tuh rata-rata seperti itu guys. Nah, ini kita baca nih salah satu komentar netizen juga ya, yang dalam videonya dia tuh nulis di situ, kalian bisa baca dia, getol banget pendukung sebelah bikin kesel. Di video itu dia tuh ngomong kayak gini guys. Dia ngomong gini, gue tuh bingung sama lo pada nih pendukung 01, di mana-mana muncul aja. Di video manapun orang bikin pasti muncul gitu ya di komentar. Udah gitu komentarnya tuh nyakitin hati orang gitu loh, kata dia. Ngeselin komentarnya. Orang cerdas pilih 01, orang sehat pilih 01, orang waras pilih 01. Maksud lu kalau gue nggak pilih 01 gue nggak sehat gitu, gue nggak waras gitu, kata dia. Gue nggak pinter gitu. Asal mah nggak baca komentar, kata dia. Katanya rajin sholat, rajin ibadah pendukungnya. Gue juga sholat, gue juga ibadah, tapi nggak perlu gue rekam-rekam, nggak ada urusannya. Ibadah sama politik tuh nggak ada hubungannya, kata dia. Ibadah mah ibadah aja. Lagian tuh presiden tuh nggak cuma buat orang muslim, di negara kita tuh banyak banget agama gitu. Jadi mau nggak mau kita harus saling toleransi sama mereka. Ngerti nggak lu? Kata dia. Asal mah nggak aja kalau komen, kata dia. Terus dia bilang begini, ada lagi kasus di Papua Nugini. Nah ini gue kesel banget sama komen pendukung sebelah itu, kata dia. Gedeg banget gue. Ini kan ada konflik di Papua Nugini ya, kata dia. Bisa-bisanya komentarnya gini, lengserkan Pak Jokowi, lengserkan Pak Jokowi. Lo nggak perlu lengserin juga udah mau berhenti, gitu kata dia. Getol banget lo, ngotot banget lo pengen jadi lo, kata dia. Mau bagaimanapun itu, lo juga menikmati hasil kerja Pak Jokowi, lo ngerti nggak lo? Sambil nyentil gitu ya dia. Gila-gila Pak Jokowi, Pak Prabowo lah yang lu salahin gitu. Lagian urusannya permasalahan di mana ya? Lu salahin siapa lu, kata dia. Bener-bener ya bikin orang darah tinggi lu ya komentarnya lu. Sekali lagi lu muncul orang cerdas pilih 01, orang pinter pilih 01, gue sentil tembolok lu. Kesel banget gue liatnya, kata dia. Nah, seperti itu komentar netizen yang kesel banget gitu ya sama komentar pendukung sebelah, kata dia. Yang ya komentarnya seperti itu guys, sama, semua mirip gitu ya. Yang selalu bilang orang cerdas pilih 01, orang pintar pilih 01. Dia tuh kesel banget ya dengar komentar seperti itu karena bosen mungkin. Karena banyak banget dan getol banget orang-orang ini gitu guys. Karena dia juga gak terima gitu ya. Terus kalau misalnya gak pilih 01 berarti gak cerdas, gak pintar, gak sehat, gak waras gitu. Lagi pula ya intinya dia kesel aja gitu lah sama pendukungnya Pak Anies gitu ya, sama pendukungnya 01 yang komentarnya ya begitu guys. Dan selain bapak yang bilang wong cilik, Pak Tani yang cerdas pilih Pak Amin, Pak Anies tadi gitu ya, ada juga bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih ini,
jatuhnya emas-emas ya. Dia itu juga komentar yang juga nganggep bodoh pendukungnya Pak Prabowo, guys. Jadi ini ya orangnya, dan di videonya dia itu bilang begini, guys. Ternyata benar kata Pak Ridwan Kamil, kebanyakan pendukung paslon 02 itu pendidikannya rendah ke bawah, kata dia. Soalnya gini, masalah angin aja mereka nggak ngerti. Kan kata Pak Anies, angin itu nggak punya KTP. Mereka nggak paham, nggak ngerti gitu. Jadi mereka itu tidak paham ilmu filsafat, tidak paham ilmu mantek, kata dia. Jadi mereka nggak bakal ngerti apa ucapan majas gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol atau bicara sama mereka itu harus genre, harus detail gitu, kata dia. Kayak kita lagi ngobrol sama anak TK gitu, miris. Ini fakta cuy, fakta miris, kata dia. Jadi kayak gitu ya komentar dia yang menganggap pendukung Pak Prabowo ini ya rata-rata kecerdasannya tuh menengah ke bawah gitu, guys. Bahkan dia bilang betul kata Pak Ridwan Kamil, kata dia. Nah, kita baca ini gantian ya. Apa namanya? Komentar netizen ya yang mengomentari si emas tadi tuh. Nah, Mbak ini ya, dia bilang begini. Memanglah benar kalau berbicara kepada orang yang pintar dan cerdas, emang kami agak sulit untuk memahami bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang pintar dan cerdas, di mana kami tidak mengerti akan fakta, tapi kita mengerti akan fakta. Jadi emang ya si Emas tadi ketika bilang fakta, dia tuh bukan bilang fakta tapi fakta. Jadi dikomentarin sama Mbak ini, kita emang nggak tahu fakta, taunya fakta gitu. Sulit kalau ngomong sama orang cerdas gitu. Dan berikutnya dia masih melanjutkan komentarnya, dibilang begini lagi. Ketika kami tidak tahu akan sebuah filsafat, tapi kita taunya adalah filsafat, dan di mana kita tidak mengerti akan sebuah majaj, tapi kita taunya majas. Dan di mana kita mengerti bahwa apa yang dimaksudkan itu adalah sebuah analogi, bukan filsafat. Di mana angin tak ber-KTP, di mana angin yang datangnya tak tentu arah. Bukankah ketika beranalogi, orang-orang pintar dan cerdaslah yang tak mampu menangkap apa sebuah arti analogi itu sendiri? Jadi itu dibalikin ya ke Mas tadi, dimana Mas tadi emang kalau nyebut filsafat tadi ya filsafat, fakta ya fakta, majas ya majaj gitu. Dan di situ Mbak tadi membalikkan gitu, dimana kita emang nggak tahu omongan orang cerdas yang menyebutkan filsafat jadi filsafat, majas jadi majaj, dan fakta menjadi fakta gitu guys. Dan yang diomongin sama Pak Anies tuh bukan majas tapi analogi gitu, dan seakan dia bertanya gimana sih katanya pintar tapi kok nggak bisa, kok nggak tahu gitu loh apa yang dimaksud dengan Pak Anies gitu, apa yang dimaksudkan Pak Anies gitu loh. Bahkan dia menilainya di situ kan majas, padahal kan yang aslinya kan yang bener kan analogi gitu loh guys. Tapi dia ngeklaim dirinya pintar dan seolah pendukungnya Pak Prabowo ini SDM-nya rendah ke bawah. Gimana gitu ya, sulit emang ngomong sama orang cerdas gitu kan. Terus masih ada lagi gitu ya komentar netizen ya yang mengomentari abang tadi nih, salah satunya Mbak ini guys. Nah ini mama-mama ini ya, dia bilang ketika dibilang pendukungnya Pak Prabowo ini SDM-nya menengah ke bawah gitu ya, ibu ini bilang begini, lalu pendukungnya paslon 1 pendukungnya gimana SDM-nya gitu, meninggi ke atas gitu, melebar ke samping gitu, atau mundur ke belakang gitu kata dia, atau maju ke depan gitu. Bahkan ketika Kumparan menyiarkan tentang kekacauan di Papua Nugini, ribuan pendukung 01 masuk ke Kumparan dan komen di situ menyalah-nyalahkan Bapak Prabowo, menyalah-nyalahkan Bapak Jokowi. Bahkan kalian tidak tahu Papua Nugini ada di mana. Jadi pendidikan kalian apa? Meninggi ke atas, melebar ke samping, mundur ke belakang, apa maju ke depan? Yang mana? Jadi seperti itu ya komentar ibu ini. Ya ketika dibilang pendukungnya Pak Prabowo ini rendah gitu ya pendidikannya, ya terus
kalau pendukungnya Pak Anies ini pendidikannya kemana? Tinggi ke atas, apa melebar ke samping gitu? Soalnya ketika Kumparan memberitakan ya soal konflik yang ada di Papua Nugini, itu malah banyak pendukung 01 gitu ya, yang justru malah menyalahkan Pak Prabowo dan menyalahkan Pak Jokowi. Padahal apa kaitannya gitu? Dan seperti itu ya guys ya, komentar beberapa netizen ya mengenai pendukungnya Pak Anies yang akhir-akhir ini tuh bikin kesel gitu ya buat mereka ya, menurut mereka. Dan ada satu lagi nih guys ya, netizen yang juga berkomentar mengenai pendukung Pak Anies yang selalu bilang bahwa pendukung Pak Anies ini pintar. Jadi dalam videonya, ini komentar terakhir ya, dia bilang begini, yang dukung Anies pinter, yang pilih Anies tuh pinter, orang pintar selalu pilih Anies. Sorry to say ya guys, kalau misalnya lu emang orang pintar, kata dia, lu nggak akan ngaku lu pinter. Orang-orang yang benar-benar pintar akan humble, karena mereka sadar kalau mereka emang harus masih belajar. Nggak ada orang yang pintar tapi mereka ngaku pinter. Itu jijik, itu bodoh, itu narsis, kata dia. Itu aslinya tolol. Terus dia bilang, aku aslinya pernah ketemu orang yang benar-benar pinter di bidang bisnis, tapi nggak pernah sekalipun mereka ngaku diri mereka itu pinter. Karena itu mereka bilang, aku masih harus belajar guys. Orang pinter tuh humble banget, tapi orang yang so-soan pinter, gue pinter, gue akan pilih Anies, biasanya itu kebalikannya. Nah, buat Anda pendukung Capres 01 dan 03, kata dia, gue akan dengan senang hati mendengarkan pendapat kalian juga gitu ya. Apa alasan kalian mendukung Capres nomor 1 dan nomor 3? Aku dengan hati pengen mengerti kalian juga gitu loh. Makanya aku juga berharap kalian bisa komentar alasan kalian kenapa pilih Pak Anies. Terus dia bilang, dia juga ingin jadi contoh yang fair gitu ya, daripada misalnya kita nganggep gitu orang yang pilih nomor 1, saya nggak mau dengar alasannya gitu, seperti mendukung yang buta dengan buta gitu loh. Maksudnya kayak mendukung dengan gak mau dengerin orang lain gitu, mendukung salah satu paslon dengan apa ya, fanatik banget gitu guys, sampai gak mau dengerin orang lain gitu, seperti itu. Jadi dia pengen juga ya dengar alasan mereka ini mendukung paslon mereka tanpa mengatakan atau ngeklaim diri mereka itu cerdas dan lain sebagainya. Harus konkret gitu loh guys alasannya, jangan cuma bilang cerdas dan lain sebagainya. Nah seperti itu guys. Nah menurut kalian melihat fenomena pendukung Pak Anies yang banyak banget menganggap diri mereka cerdas dan Pak Anies cerdas sedangkan yang lain enggak nih, menurut kalian bagaimana? Apakah ya emang betul gitu yang disampaikan mereka, atau kalian punya penilaian sendiri, atau kalian juga sama gitu ya penilaiannya sama beberapa netizen tadi yang berkomentar gitu, yang kesel juga gitu ya dengan pendukungnya Pak Anies? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.